Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita gak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya. Kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai gak? Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur hari ini kami ada. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih atas segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tidak satu pun kami ada kalau hanya karena kekuatan kami. Kami gak mampu Tuhan. Tapi hari ini ada semua karena bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, amin, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ku berterima kasih buat kebaikanmu. Engkau Allah yang dahsyat, melakukan setiap perbuatan yang ajaib dalam hidupku. Kau Allah yang mulia, Allah yang berkasa. Ku memuji Engkau Tuhan. Betapa besar
Bapak Ibu sendiri bersama-sama katakan di tempat Anda masing-masing. Betapa besar. Amin. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bersama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, kesempatan yang kau beri pulihkanku. Dan biar kami menyembah, kami memuji Engkau, memuliakanmu, pribadimu yang ku perlu, pribadimu saja ya Bapa. Ku menyembah Engkau Tuhan, ku menyembah Engkau Yesus. Ya Rabbana, biar kami terus terhubung denganmu Tuhan. Haleluya, amin. Biar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di setiap tempat kami malam hari ini, yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Biar kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kesempatan yang Kau beri, dan ajar kami untuk terus mendekat, memuji nama-Mu, menikmati hadirat-Mu, memandang pribadi-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
presence, Lord. Kami nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami berdiam di bawah naungan-Mu, Tuhan. Biar pribadi-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami urapan. Haleluya. Mengalir, mengalir, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah, ia mengalirlah. Hikmat dari surga penuhi setiap tempat kami. Mengalirlah, ia mengalirlah. Kuasa dan kemuliaan penuhi hidup kami. Oh, mengalirlah, ia mengalirlah, amin. Hikmat dari surga penuhi setiap tempat kami. Mengalirlah dan mengalirlah Tuhan. Kuasa dan kemuliaan penuhi hidup kami. Mengalirlah hikmat, mengalirlah. Sekali lagi katakan, mengalirlah, ia mengalirlah. Hikmat dari sorga, hikmat dari sorga penuhi setiap kami. Mengalirlah, ia mengalirlah. Kuasa dan kemuliaan penuhi. Mengalir, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mengalirlah, ia mengalirlah. Di surga penuhi hidup kami. Kuasa dan kemuliaan penuhi hidup kami. Dan hikmat dari sorga penuhi hidup kami. Sekali lagi mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Tiada kata yang dapat menggambarkan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Kau begitu indah
Bapa mengubahkan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Biar kami terhubung denganmu Tuhan. Terima kasih, semua katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biar tanda terhubung kami dengan Tuhan adalah ketika firman-Mu Tuhan kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini, we enjoying your presence God. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di setiap tempat kami berada tidak menutup bagaimana Tuhan bekerja. Kami percaya setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya kami yang membutuhkan kekuatan, you give us power. Kau memberikan kami kekuatan. Dan Tuhan, kami yang terikat, Engkau yang melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau baca firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Dan biar firman Tuhan bekerja sesuai dengan rema masing-masing dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan Saudari Hana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di doa malam kali ini. Untuk bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang pertama sampai yang ketiga. Dalam chat, berikut saya bacakan. Yang pertama ada Bapak Gembala, yang kedua Ibu Gembala, ketiga Bapak Hezekiah, keempat Ibu Bernike, kelima Saudari Hana, keenam Saudari Grace, ketujuh Saudara Jeffrey, nomor 8 Bapak Kris, 9 Ibu Belinda, 10 Bapak Fredianto, 11 Saudari Yuni, 12 Saudara Christian, 13 Saudara Filmon, dan yang ke-14 Saudari Adel. Masing-masing membacakan 2 ayat. Untuk Bapak Gembala dipersilahkan. Habakuk, sebentar. Habakuk pasal yang pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman?
Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal padanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh, mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Saudari Kris dipersilakan. Saudara Jeffrey dipersilakan. 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Di manakah keadilan Tuhan? 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat jahat itu, dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. 15. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorai-sorai. 16. Itulah sebabnya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah. Dipersilahkan Bapak Fredianto. 17. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. 18. Tolong di scroll. Oh, aku ya. Habakuk 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawab Tuhan atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengenakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa, mengatai dia, dan menyanyikan olok-olok serta sindiran? Ini celakalah orang yang menggaruk bagian dahinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. 7. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Dipersilakan Saudari Adel. Silakan Bapak Gembala. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Ibu Gembala, suaranya kurang terdengar. Oh, sebentar. Cek, sudah kedengaran? Sudah, Bu. Oke, maaf. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Silakan Saudari Grace. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah
orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersautkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ia segenap bumi. Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Bisa dilanjutkan, Pak Bobi? Ayat berapa ya? Ayat yang kedua, Habakuk pasal 3. Oh, tadi suaranya gak kedengeran, sorry, Jen. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Dipersilakan Bapak Fredianto. Ayat yang ketujuh, aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkahu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga Tuhan mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. 9. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. 10. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. 11. Matahari bulan berhenti di tempat diamannya karena cahaya anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dan dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau mengamukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. 14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dipersilakan Bapak Gembala. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak
bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan, dan biarkan saya share sedikit sebelum kita mengakhiri doa malam pada saat ini. Bahwasannya di kitab Habakuk pasalnya yang pertama, kita melihat di ayat yang kedua bahwa Habakuk adalah seorang nabi. Dia berkata bahwa berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi Engkau tidak mendengar. Bapak Ibu Saudara, bukanlah sebuah kebetulan kalau Habakuk ini dia adalah seorang nabi Tuhan, tetapi dia pun berdoa kepada Tuhan dan berkata, berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi Engkau tidak mendengar. Mungkin kalau beberapa dari kita berkata, kalau saya ini orang biasa, ya mungkin Tuhan tidak mendengar. Tapi mungkin kalau ibu ini atau bapak ini gitu ya, karena mungkin sudah dekat sama Tuhan, Tuhan akan mendengar, atau yang sudah melayani Tuhan. Tapi kita lihat di sini bahwa bahkan seorang nabi pun berkata, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak. Seorang nabi pun dia berteriak kepada Tuhan, tetapi tidak kau dengar. Di sini kita melihat di Habakuk pasalnya yang pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa, berteriak, minta tolong, tetapi kenapa tidak Tuhan dengar? Kenapa aku seperti dibiarkan? Seperti adanya pembiaran Tuhan. Seolah-olah sesuatu yang terburuk itu ya dibiarkan Tuhan terjadi. Di Habakuk pasal yang pertama, tetapi Habakuk pasalnya yang kedua, Tuhan menjawab bahwa keadilan akan tiba pada waktunya. Jadi Habakuk ini ada 3 pasal. Pasalnya yang pertama, seorang nabi berkata bahwa berapa lama lagi Tuhan, kenapa keadaan ini yang terjadi untuk bangsa Israel seperti Tuhan membiarkan. Nah, Habakuk pasal 2 Tuhan menjawab bahwa keadilan akan tiba pada waktunya. Kita melihat bahwa seruan kita, pertanyaan kita itu bahasa sederhananya tuh nggak akan dicuekin sama Tuhan. Kalau orang lain tuh bisa cuekin kita, kalaupun dia bertanya tuh ya cuma sekedar tanya aja, hanya sekedar mengisi pembicaraan aja. Karena pada dasarnya manusia itu tidak benar-benar begitu peduli terhadap kita. Tetapi kalau Tuhan, ketika Nabi Habakuk dia bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Di Habakuk pasal 2, dia adalah Tuhan yang menjawab seruan kita. Dia bahkan benar-benar peduli pada semua pertanyaan kita. Dan Habakuk pasal 2 berkata bahwa Tuhan menjawab, keadilan akan tiba pada waktunya. Nah, hari ini saya tidak tahu, mungkin ada yang merasa tidak adil dalam kehidupannya, dalam keadaannya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa keadilan itu akan tiba pada waktunya. Makanya tadi kan kalau saudara baca itu ada ayat berkata bahwa keadilan sudah terbalik gitu ya. Keadilan sudah terbalik. Jadi yang kayaknya adil tuh nggak adil. Makanya dia bilang keadilan sudah terbalik. Habakuk pasal 3 itu bicara tentang kuat dalam keadaan sulit, sebab aku tahu rencananya untukku. Makanya di ayat yang terkenal banget, Habakuk pasal 3:17 bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, kawanan kambing domba terjadi hal yang tidak baik untuk segala sesuatu, tapi katanya aku akan tetap beria-ria. Kita lihat bahwa Habakuk ini kuat dalam keadaan yang sulit, sebab Habakuk tahu bahwa rencananya Tuhan itu terbaik untuk dia, untuk bangsa Israel. Begitu juga dengan kita pada malam hari ini.
Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap kuat dalam keadaan yang sukar sekalipun. Kita tetap kuat dalam keadaan yang sulit sekalipun, sebab kita tahu rencananya untuk kita. Hari ini kalau beberapa dari kita sedang dikecewakan oleh manusia, pada dasarnya memang semua manusia itu mengecewakan. Cuma Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, kalau hari ini kita kelihatan seolah-olah kalah dalam tanda kutip, tapi ada ayat di Mazmur pasal 37 ayat 35 sampai 40, saya akan bacakan dengan cepat buat kita semua. Mazmur 37 ayat 35 sampai 40. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Udah gagah sombong ya. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Berarti benar-benar kayak diberkati gitu. Dia tumbuh, dia mekar gitu ya. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kemudian yang terakhir, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan, dan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kayaknya nggak adil. Kayaknya yang bikin salah, yang jelas-jelas udah salah, dia yang mungkin dibela, dia mungkin lebih banyak temannya daripada kita, dia mungkin kayaknya hebat dan diberkati, semua kok kelihatan berhasil. Tapi firman Tuhan berkata bahwa aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, dia memang tumbuh dan mekar, tapi ketika aku lewat lenyaplah ia, aku mencarinya tapi tidak ditemui. Artinya segala sesuatu yang kelihatan hari ini itu hanyalah sementara. Karena Tuhan sudah menjawab bahwa keadilan akan tiba pada waktunya Tuhan. Mazmur ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 18 berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, karena masa depan orang fasik adalah kehancuran. Kalau hari ini pun kita melihat kita tidak dibela, malah kok kayaknya kita yang dibiarkan oleh Tuhan untuk mengalami hal yang keadaan yang sulit seperti yang hari ini kita rasakan, kita alami, kita hadapi. Dikatakan bahwa sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan sedang menaruh setiap orang-orang yang menjadi lawan kita hari ini. Dan nanti akan ada waktunya Tuhan menjatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau berkata bahwa aku tidak ada masalah sama orang lain, aku ada masalah sama ekonomi, aku nggak ada masalah sama orang lain, aku ada masalah sama pekerjaan, aku nggak ada masalah sama orang lain, saya masih punya list-list doa yang kayaknya belum terjawab. Tapi katakanlah ini tidak hanya untuk kepada musuh, katakanlah firman Tuhan ini tidak hanya kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, tetapi katakan ini pada semua masalah kita, pada semua list doa yang belum terjawab, bahwa sesungguhnya di tempat-tempat yang licin Tuhan taruh masalah kita dan menjatuhkan masalah kita sehingga hancur. Firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini, mari kita tetap kuat, kita tetap bersuka cita, karena Habakuk pasal 2 berkata bahwa keadilan akan tiba pada waktunya. Satu hari kita akan melihat pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dalam minggu perjalanan ini saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Kita tetap kuat karena Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pengumuman untuk doa malam hari ini bagi saudara-saudari Bapak Ibu terkasih yang rindu membuka rumahnya untuk ibadah LK, bisa menghubungi Pak Hezekia di nomor yang tertera pada monitor. Untuk doa malam akan terlaksana setiap hari Kamis pukul 9 secara online. Ibadah Super Wave Youth akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 secara onsite dan online di Gereja Sencaki, Maranatha Church, Jalan Sencaki 1 nomor 16.
Untuk ibadah raya tanggal 12 Januari 2025, ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Ada 3 kali ibadah, yaitu di pukul 7, pukul 15, dan pukul 17 sore. Untuk pokok doa malam hari ini, doa bagi bangsa dan negara, dan pemimpin serta kota Surabaya malam ini dengan kasih Kristus, dibantu berdoa dengan Ibu Yuni. Bagi saudara-saudari terkasih yang berkenan memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang tertera pada layar monitor. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat di malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, firman yang kami baca malam hari ini untuk terus memberikan kami kekuatan. Tidak hanya tubuh jasmani kami yang harus kuat Tuhan, tetapi roh yang ada di dalam diri kami Tuhan harus lebih kuat daripada apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini firman yang dibagikan memberikan kami rema yang terbaik, memberikan kami kekuatan untuk terus bersandar pada firman-Mu. Tuhan, malam hari ini kami bersepakat berdoa untuk gereja kami Sencaki Tuhan. Tuhan, biarlah gereja kami semakin bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang terus memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat Sencaki Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Sencaki, biarlah jemaat-Mu menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Sencaki dan jemaat doa malam Tuhan semakin taat dan cinta akan Engkau Tuhan. Semakin menjadi garam dan terang, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak hanya bertumbuh Tuhan, tetapi berbuah Tuhan, dimanapun kami ditempatkan. Tuhan, kami berdoa bagi semua program gereja Tuhan, dari ibadah raya kami Tuhan di tahun 2025 Tuhan. Kami menambah jam ibadah kami di pukul 7 pagi. Kami percaya Tuhan kuasa urapan Tuhan selalu ada pada saat ibadah kami Tuhan di setiap hari Minggu Tuhan. Kami serahkan semua program gereja ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati dan Engkau sendiri yang akan beracara. Kami berdoa bagi program gereja dan juga ibadah LK, ibadah Wave Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau jagai, Engkau sertai, Engkau berkati dan lindungi. Untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah pelayan-pelayan-Mu semakin taat, cinta akan Engkau Tuhan. Melayani dengan tulus hati Tuhan, dan dengan penuh cinta akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, bagi Billion, dan bagi seluruh keluarga besar Pastori Tuhan. Penyertaan, perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini Tuhan. Engkau berikan hikmat dan marifat yang daripada-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berikan sehat kuat Tuhan. Engkau berikan penyertaan, perlindungan Tuhan, kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan, menyertai selalu Bapak Ibu Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Tuhan beri pada kami. Pemeliharaan Tuhan sampai dari pagi kami bangun sampai malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini juga Tuhan telah temukan kami dalam kesempatan berkumpul, menguatkan dan mendoakan satu sama lain Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa khusus juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini Tuhan. Tuhan tahu Indonesia adalah di hati kami Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan campur tangan-Mu luar biasa Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara ini, pemimpinnya Tuhan, dari jajaran baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan yang di bawah pemerintahan, di bawah masing-masing dari kota kami Tuhan, gubernur dan yang lain Tuhan, sampai bawah kami RT RW kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, dan mereka kepercayaan dan keadilan dalam menegakkan segala hal, biarkan berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk negara ini juga Tuhan, yang mungkin beberapa negara sudah adanya virus baru atau apapun itu tidak membuat kami merasa takut Tuhan, karena dulu kami pernah mengalami itu Tuhan, pandemi,
dan bersamamu kami bangkit Tuhan. Dan itu juga tidak menjadikan kami takut Tuhan untuk adanya virus-virus yang lain Tuhan. Biarlah kami semakin mempercayakan kehidupan kami Tuhan, pegang Engkau selalu Tuhan, sehingga kami dapat lebih kuat Tuhan menerima ini semua Tuhan. Dan kami percaya boleh semuanya penyakit ada, Tuhan juga pasti berikan kesembuhan juga Tuhan. Baik tidak hanya penyakit yang sedang ada Tuhan, tapi kami juga mendengar beberapa dari di Kediri dan yang lain-lain Tuhan, penyakit seperti cikungunya dan yang lain Tuhan, yang dapat membuat lumpuh beberapa hari, tidak bisa beraktivitas Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan, kiranya segala penyakit virus yang ada Tuhan kami tangking Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi Tuhan dan tidak semakin menyebar Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan negara ini dalam tangan-Mu, bangsa dan pemimpin kami Tuhan, dan jajarannya semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Surabaya terutama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pak Ezekia. Tuhan pakai keluarga ini dalam melayani Tuhan. Semakin Tuhan berkati keluarga ini, apa yang sedang mereka gumulkan dalam keluarga, janji pemeliharaan Tuhan, bahkan janji perkenanan Tuhan senantiasa Tuhan lipat gandakan, karena Tuhan akan memakai keluarga ini untuk melayani Tuhan lebih lagi, dan memakai keluarga ini untuk memuliakan Tuhan, dan jaminan Tuhan ada dalam keluarga ini. Memberkati Ibu Bernike, memberkati juga Saudari Hana, berkati pekerjaan Pak Ezekiel dan pekerjaan Ibu Bernike juga ya Tuhan. Kesehatan juga kami percaya Tuhan karuniakan dalam keluarga ini. Kami berdoa juga untuk keberhasilan, kesuksesan dalam pendidikan Saudari Hana. Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga dari Pak Kris dan Ibu Belinda. Engkau yang menjadi kepala keluarga mereka, dan kami percaya Tuhan karuniakan sukacita dan damai sejahtera dalam rumah ini. Pekerjaan Pak Kris dan Ibu Belinda juga Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan Tuhan memberkati. Biarlah kasih Kristus selalu menjadi dasar dalam pernikahan keluarga ini. Kami berdoa juga untuk Pak Freddy. Tuhan memberkati Pak Freddy dengan kesehatan, memberkati pekerjaan Pak Freddy. Dia membutuhkan kekuatan ekstra daripada Tuhan, dan Engkau sendiri akan mengaruniakan kekuatan dalam kehidupannya. Apa yang dia pergumulkan hari-hari ini, Engkau yang sudah mendengar dan Engkau bersedia untuk menjawab doanya. Berdoa untuk Saudari Yuni. Tuhan berkati Saudari Yuni, pekerjaannya, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati hari-harinya, karena Tuhan sudah mengutusnya untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati mama dari Saudari Yuni, Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat. Berkati kakak dari Saudari Yuni, suami, keluarganya. Tuhan yang memberkati keluarga ini ada di dalam genggaman tangan-Mu yang kuat. Kami berdoa juga untuk Saudara Christian. Tuhan memberkati Saudara Christian untuk hatinya, Tuhan yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberkati Saudara Christian dalam pekerjaannya, memberkati kedua orang tuanya, papa dan mama Saudara Christian. Biarlah selalu ada dalam perlindungan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa dalam pergumulannya juga Tuhan Yesus yang menyertai, dan Tuhan Yesus sudah menjawab tepat pada waktu Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Filmon dan Saudari Adel dalam rencana pernikahan mereka. Kami percaya biarlah mereka semakin siap di dalam segala hal untuk mereka boleh masuk dalam pernikahan yang kudus, di mana Tuhan ada di sana, dan Tuhan menanti mereka, karena mereka akan membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini dalam proses persiapan, Tuhan memberkati kehidupan dan pekerjaan dari Saudari Adel, juga Saudara Filmon. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Berdoa juga untuk Saudari Grace yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Saudari Grace dan kedua orang tuanya,
dalam pekerjaannya, usahanya. Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa, karena kami percaya Saudari Grace adalah pribadi yang terus-menerus mau mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Tuhan yang menampakkan diri dalam kehidupan Saudari Grace. Berdoa juga untuk Ibu Yeni, Tuhan yang memberkati Ibu Yeni dengan kesehatan, kekuatan, pekerjaannya juga Tuhan jamin segala sesuatu yang dirindukan dan didoakan. Berdoa untuk Saudara Sensen Tuhan yang ada di Pastori, Tuhan juga memberkati Saudara Sensen dengan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dibutuhkan, dia inginkan, dia rindukan, Tuhan sudah menjadi jawaban doa dalam kehidupannya. Berkati Tuhan untuk Saudara Jeffrey, berkati Koko, papanya, pekerjaannya, apa yang dia rindukan, Tuhan sudah tata dengan segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Gembala juga Tuhan memberkati dengan hikmat urapan setiap hari yang selalu baru. Berkati juga Ion yang sedang panas, tapi kami percaya Tuhan Allah yang menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan berkati sepanjang minggu ini dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, apa yang kami usahakan dengan tangan kami. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Kami selalu jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Kami terus naik dan tidak pernah turun. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Kami akan beristirahat Tuhan. Membangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat. Perlindungan Tuhan ada untuk kami. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, perlindungan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua yang sudah ikut Zoom pada malam hari ini tanpa terkecuali, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati.